warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita di Jumat yang mulia ini kecuali senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang masih melekat di diri kita, yang menghantarkan kita untuk ruku dan sujud dalam bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tercurah kepada orang-orang yang komitmen terus beriman pada Allah dan Rasulnya sehingga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di Jumat kedua bulan Syawal, di hari yang diberkahi, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat menikmati hari-hari yang indah ini. Tentunya terus menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang betul-betul dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sebuah judul, yaitu orang-orang yang merugi amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kahfi ayat 103 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ya Rasulullah, aku ingin mengatakan kepadamu, tahukah engkau siapakah orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya? Allah melanjutkan ayatnya, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna san'a, yaitu orang-orang yang beramal habis-habisan di dunia ini. Mereka menyangka amalnya sangat banyak, padahal mereka adalah orang-orang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merugi di kehidupan akhirat.
ayat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk berhati-hati dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa puas dan terus istiqomah beramal dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang menyangka amal ibadahnya banyak, tapi di penghujung di hadapan Allah nol, tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ia tertipu di akhir hayat kehidupannya. Ia beramal atau berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal ibadah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya seluruh amal ibadah yang telah ia ukir hangus, hilang, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 266. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah berfirman, adakah di antara kalian yang menginginkan memiliki kebun-kebun yang indah, yang di dalamnya terdapat buah anggur dan kurma, bahkan di dalamnya juga terdapat setiap buah-buahan yang lezat, namun pemilik kebun itu sudah tua renta dan memiliki zuriat, generasi anak-anak cucu yang masih du'afa, yang kecil, sangat bergantung kepada ayahnya. Fa asabahat i'sarun fi nar, maka suatu ketika Allah datangkan angin beserta api yang panas membakar seluruh kebun beserta isinya. Fahtarakat, hangus, habis dan tidak meninggalkan apa-apa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Seperti itulah Allah memberikan umpama bagi kalian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kalian berpikir tentang itu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkumpul dengan para sahabat di masjid. Ia bertanya tentang ayat ini. Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang paham dengan maksud ayat ini? Semuanya terdiam. Wallahu alam. Umar penasaran. Wahai sahabat, tolong jawab. Atau katakan tidak tahu. Atau di antara kalian ada yang tahu tentang maksud ayat ini? Sampaikan kepadaku. Maka mengujung tanganlah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, aku sedikit mengetahui tentang maksud ayat itu. Sampaikan kepadaku, sampaikan. Sesungguhnya ayat itu adalah berhubungan dengan amal manusia. Orang-orang yang sangat berpangku tangan terhadap amalnya, merasa lebih amalnya, tapi dia tertipu di akhir hayatnya, berbuat sesuatu yang mungkar, maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalnya menjadi kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan perumpamaan kepada kita bahwa mungkin haji pernah dilakukan dengan pahala yang banyak, umrah dengan pahala yang luar biasa, sedekah infak yang kita berikan, wakaf yang kita berikan, bahkan Ramadan yang telah berlalu baru saja kita beramal di dalamnya dengan giat,
bersemangat, beriktikaf meraih Lailatul Qadar. Tapi semua itu bisa hangus. Karena ketika di akhir hayat kita tidak istiqomah, mencoba-coba lagi untuk ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di penghujung kita yang seharusnya mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal masa muda dan yang telah kita lakukan dengan balasan surga, habis, hangus, diakibatkan maksiat di akhir hayat yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Sama sepertinya kisah yang telah diukir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 266 ini. Seseorang yang telah membina taman yang indah, kebun yang luas dengan bermacam-macam buah-buahan yang lezat dan nikmat, panen yang cukup, hasil yang lebih, sehingga mencukupi untuk anak dan keluarga semuanya. Namun suatu ketika Allah datangkan angin panas, membakar semua ladang-ladang tersebut dan akhirnya habis terbakar. Artinya, kalau sudah di masa tua kita terbakar aset-aset kita, bagaimana kita ingin membangun aset itu kembali? Habis amal-amal ibadah kita hangus dengan maksiat yang kita lakukan berulang-ulang. Sedangkan kita sudah tidak kuat tenaga kita. Rukuk pun sudah payah, sujud pun sudah susah. Usia sudah lanjut. Dengan apa lagi kita ingin berjuang dengan amal ibadah kita ke depan? Takkan mampu. Sedangkan dia memiliki generasi yang lemah, yang bergantung kepada amal itu. Generasi yang lemah, anak cucu yang masih kecil-kecil, yang keperluan kebutuhan bergantung kepadanya, sedangkan dia sudah bangkrut dan habis total. Maka inilah yang dikatakan Allah. Tahukah engkau Muhammad, siapakah orang yang merugi amalnya di akhir-akhirat? Adalah orang yang ketika capek-capek, berletih-letih membangun ibadah kepada Allah dari muda terus sampai tua, dan akhirnya dia terjebak dengan amal ibadah yang dibenci oleh Allah, yang seharusnya mendapatkan surga, akhirnya membakar semua amal ibadahnya, hangus, tidak tersisa, dan akhirnya ia menjadi manusia yang rugi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiyah kita 1 bulan Ramadan yang lalu. Namun ingat, ayat Ramadan itu penuh dengan ayat-ayat yang berikut yang mengajarkan kita tentang berhati-hati terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kebatilan yang banyak yang dilakukan setelah orang telah mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembali berubah lagi mengikuti hawa nafsu, sifat-sifat yang buruk dengan amal-amal yang memancing dia untuk kembali buruk. Na'udzubillah min dzalik, dan akhirnya ia merugi. Apa amal-amal yang buruk itu? Banyak. Amal-amal yang buruk itu sesuatu yang batil. Yang batil yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, batilul haq, menolak kebenaran, menolak yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Salat itu hak, wajib, lakukan salat, rukuk dan sujud sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak mau salat, maka tunggulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Judi, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu penyakit ini berkembang, baik yang muda, yang sedang, yang tua. Judi online itulah batil. Allah Subhanahu wa taala katakan batil. Yang kau ikuti hawa nafsumu. Judi online itu batil, dan itu bisa menghancurkan amal ibadahmu yang telah engkau ukir dan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang batil-batil yang menghantui kehidupan kita, dan harus berhati-hati. Yang masih sekarang berada dalam bisnis-bisnis yang haram, bisnis-bisnis yang riba, bisnis-bisnis yang menipu orang lain, menyalahgunakan jabatan, mengambil hak yang bukan menjadi miliknya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil.
Janganlah engkau memakan harta di antaramu dengan cara yang batil, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ingatan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan. Maka untuk itu ayat sebelum itu, setelah bercerita tentang Ramadan, Allah ingatkan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Artinya apa? Allah telah menjelaskan, menawarkan Allah dekat kepada orang-orang beriman, maka merapatlah. Ketika ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita, baik pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat. Ud'uni astajib lakum. Berdoa, ya Allah, bantu hamba ya Allah. Bantu hamba ya Allah, bantu hamba terus ya Allah untuk menyelesaikan segala persoalan yang hamba hadapi dengan bijak dan arif dengan izin-Mu ya Allah. Bantu ya Allah. Karena di antara kita masih banyak urusan-urusan yang kadang belum terselesaikan. Baik pribadi, anak-anak, istri-istri, pekerjaan dan sebagainya. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sulit untuk menjalani hidup dan bertahan untuk istiqamah menjadi orang yang baik, orang yang soleh, yang dijanjikan takwa kepadanya. Maka merapatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan takwa bagi orang yang telah melaksanakan ibadah Ramadan sebulan penuh. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Bertambahlah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Ramadan bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati, introspeksi diri, ingat umur kita. Ya Allah, umur sudah setengah dan hampir bau tanah. Ingat, jangan rusak amal ibadah kita. Paling tinggi umur di antara kita seperti Rasulullah 63 tahun. Kita sudah tua, maka sulit akan memperbaharui lagi amal ibadah kita jika kita tidak bertahan dan istiqomah dengan yang Allah berikan. Maka berhati-hatilah. Jangan sampai kita masuk tergambar orang-orang yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran di surah At-Taubah tadi dan surah Al-Baqarah tadi. Maka merapatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, memilih kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat istiqomah, sehingga kita mendapat gelar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali tetap beramal dalam amal ibadah Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu memberikan semangat kepada kita untuk terus bertahan, istiqomah, terus beribadah dengan sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari bentuk-bentuk ibadah yang dapat menghancurkan kita. Apakah itu riya, bangkal, takabur dan sebagainya, terlebih maksiat yang dapat menghancurkan seluruh amal ibadah kita dan kita akan menjadi bangkrut di dunia dan bangkrut di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum biman fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Aqimissalam.